Kemudian teman-teman sekalian saya akan tambah sedikit dulu tentang masalah keutamaan taubat. Kalau teman-teman taubat dapat apa sebenarnya? Yang pertama, kalau kita taubat teman-teman, kita akan mendapatkan jaminan surga. Begitu meninggal, jaminan surga karena dosanya sudah dimaafkan. Tidak ada lagi hisabnya. Disebutkan di dalam surah Maryam, Al-Quran, surah nomor 19 ayat 60. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna jannata wa la yudlamuna nakira wa la yudlamuna syai'a. Kecuali orang-orang yang taubat, beriman dan beramal saleh, maka mereka akan masuk surga dan tidak dianiaya sedikit pun. Ada jaminan surga baginya. Yang kedua, semua dosa-dosa yang teman-teman pernah lakukan, Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas akan diganti menjadi pahala. Jadi misalnya kita pernah berbuat dosa apapun, maka kalau kita ikhlas, memang kita tidak tahu sebelumnya lalu kita taubat, maka dosa-dosa itu diganti menjadi pahala. Allah sebutkan dalam surah Furqan, surah nomor 25 ayat 70. Illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allah ghafurur rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah seseorang meninggalkan dosa yang pernah hubungan dia sama Allah, seperti tidak sholat, seperti tidak puasa, atau mungkin dia pernah melakukan perbuatan dosa tapi hanya sama Allah hubungannya. Maka ini Allah SWT bisa ganti ya menjadi pahala. Tapi kalau hubungan dengan makhluk tidak bisa. Harus dia kembalikan hak orang tersebut. Yang ketiga, dijanjikan keberuntungan dan kebahagiaan. Pasti orang yang beriman, bertaubat, maka dijanjikan keberuntungan dan kebahagiaan hidup. Surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 31 berbunyi, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala jubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihinna aw ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhawatihinna aw nisaihinna aw ma malakat aymanuhunna aw tabi'ina ghairu ulil irbati minar rijali aw at-tifli alladhina lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka sekarang menahan pandangan mereka setelah taubat dan kemaluan mereka dari perbuatan yang haram, dan janganlah juga mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa tampak daripadanya, wajah dan telapak tangan. Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadah mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali pada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka. Jadi kalau seorang gadis nikah sama duda punya anak, maka anak-anak suaminya juga menjadi mahramnya, atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudari atau putra-putra saudara lelaki mereka, keponakannya, atau putra-putra saudari mereka, atau wanita-wanita dalam Islam. Dan saya pernah jelaskan, kalau perempuan dari leher ke atas, dari siku ke bawah, ke lengan, lutut ke bawah. Ini kalau sesama mahram bisa diperlihatkan, kalau sama suami tentu semuanya. Atau budak-budak yang mereka milikin, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak memiliki keinginan terhadap wanita. Seperti misalnya kalau ada orang yang sudah tua sekali laki-laki itu, tetap bekerja, mungkin tukang kebunnya, umurnya sudah 70-80 tahun, memang tidak ada keinginan, maka ini masih boleh memperlihatkan bagian wajah dan telapak tangan, ya, ataupun mungkin dengan pakaian-pakaian yang tidak kelihatan umumnya. Misal bagian rambut ada yang kelihatan, ini sebagian ulama tafsir mengatakan dibolehkan. Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kaki mereka agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Karena orang-orang Arab dulu biasa pakai gelang di kakinya, sehingga kalau dia sentakkan bunyi gelang itu. Dan bertobatlah kalian semua kepada Allah. Simpulan terakhir adalah agar kalian beruntung. Beruntung di sini adalah bahagia, akan Allah SWT bukakan pintu-pintu rezekinya, ya, pintu kebahagiaan dan ketenteraman. Kemudian yang keempat, dijamin baginya pahala yang besar, pahala yang berlipat ganda dibandingkan dengan orang yang berdosa lalu masih buat dosa. Dia buat dosa tapi dia buat pahala. Tapi kalau ada orang taubat ditinggalkan dosa, maka pahalanya double dibandingkan orang yang masih dosa dan pahala. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 146.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim illal ladzina tabu wa aslahu wa'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi faulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Kecuali orang-orang yang taubat dan memperbaiki keadaan mereka dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas dalam mengerjakan agama mereka kepada Allah, maka mereka itu adalah bersama dengan orang-orang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahala yang besar. Dan yang terakhir teman-teman sekalian adalah terbebaskan dari hukuman. Jadi hukuman-hukuman yang datang di akhirat lepas, siksa kubur lepas. Karena pernah saya jelaskan teman-teman pada pertemuan kita yang sebelumnya sebenarnya, kalau seseorang berbuat dosa dan tidak sempat dia bertaubat kepada Allah, dipastikan akan ada siksa kubur. Walaupun di akhirat belum tentu masuk neraka. Semua orang yang berbuat dosa pasti kena siksa kubur. Maaf, pertama disiksa dulu di dunia. Kalau tidak sempat taubat pun ada siksaannya. Sakit lah, kehilangan barang lah, gangguan orang lah, meninggal kalau tidak sempat taubat sama. Di dunia disiksa, di kuburan disiksa, di akhirat disiksa. Jadi semua akan datang siksaannya. Kemudian kalau ada orang yang sempat taubat di dunia, maka cobaan siksaan dunia yang akan membersihkan dosanya akan datang. Kubur akan selamat, akhirat akan selamat. Tapi semua dosa berefek. Akan ada masalah pembersihannya di sini. Untuk hukuman akhirat bebas semuanya. Kuburan juga akan bebas. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 5. فَإِذَا انْصَلَحَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Apabila telah lewat bulan-bulan hurum itu, nggak ada lagi bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kalian menjumpai mereka dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah tempat pengintaiannya. Jika mereka bertaubat, mereka mau mendirikan sholat, mereka mendirikan zakat, mereka masuk Islam, berilah kebebasan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan juga Maha Penyayang. Jadi tidak ada lagi hukuman bagi orang-orang yang melakukan perbuatan ini. Sama juga dengan riba teman-teman sekalian. Orang yang pernah memakan harta riba, maka menjadi halal buat dia. Riba itu, kalau misal tadinya kita KPR, tidak tahu kalau hukumnya haram atau tidak, atau misalnya sudah terlanjur apa saja ya, meminjam uang dan seterusnya, atau pernah meminjamkan orang lain dengan bunga, kalau belum tahu hukum maka lepas dari hukuman kalau dia sudah taubat, tapi dengan syarat dia tidak mengulanginya lagi. Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah 275, surah nomor 2 ayat 275. Ini teman-teman yang sudah makan riba atau pernah mungkin cicil rumah sudah terlanjur lunas atau belum lunas, caranya dilunasi dengan cara semampunya. Kalau lunas bisa alhamdulillah, kalau enggak dicicil tetap, tapi sudah tidak berdosa asal dia sudah taubat. Cicilan yang sisa dilanjutin sama dia, tapi dia sudah tidak berdosa riba lagi karena dia sudah taubat, tinggal menyelesaikan dan tidak buka pintu baru. Allah sebutkan tentang masalah itu di Al-Baqarah 275. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa amru ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang-orang yang mengambil riba tidak akan berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit jiwa. Kata ulama, tidak ada orang yang tetap memaksakan riba setelah tahu hukumnya kecuali Allah tutup dengan penyakit yang berat dan seperti orang yang kena penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan karena mereka berkata, sesungguhnya jual beli sama saja dengan riba. Barang siapa yang telah datang kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, tiba-tiba dia berhenti dalam mengambil riba, maka baginya yang telah diambil dahulu, yang sudah pernah dia lakukan, dimaafkan sama Allah, halal buat dia sebelum datang larangan, dan urusannya kembali kepada Allah, niatnya tergantung kepada Allah. Dan orang yang kembali mengambil riba setelah itu, maka orang-orang itu penghuni neraka dan mereka akan kekal di dalamnya, pastinya itu. Teman-teman sekalian, orang yang taubat kepada Allah ini, orang yang meninggalkan itu, manfaatnya kita akan dapat rezeki, dijamin teman-teman. Pasti hujan akan lebat dari langit, pasti anak-anak keturunan akan banyak dan mereka jadi orang baik-baik, pasti dipastikan harta kita akan jadi banyak. Allah berfirman, bukan kata saya, kata Allah dalam surah Nuh ayat 10-12.
Surah nomor 71, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bertobatlah kalian pada Tuhan kalian karena Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Manfaatnya yursilis sama alaikum midrara. Pasti Dia akan turunkan dari langit bertubi-tubi hujan itu. Dan kata makna yang lain adalah bertubi-tubi rezeki dari langit. Wa yumditkum, dan Dia akan memberkahi, memperbanyak bi amwal, harta kalian akan lebih banyak, wa banin, dan keturunan, wa yaj'al lakum jannatin, dan Dia akan melebatkan kebun-kebun kalian, wa yaj'al lakum anhara, dan juga Dia akan membuat banyak sekali buat kalian sungai-sungai yang mengalir. Juga teman-teman sekalian, bagi orang yang sakit, punya penyakit berat, coba terapi ini. Banyak orang tidak jalankan, dia cuma mengandalkan dokter. Stroke parah misalnya, penyakit yang divonis tidak akan pernah sembuh. Coba istighfar, coba tobat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran kekal, surah Hud, surah nomor 11 ayat 52. Dipastikan perkataan Nabi Hud ini, kata ulama tafsir, berlaku bagi semua orang yang taubat. Allah akan sembuhkan penyakitnya, Allah akan berikan kekuatan fisiknya, Allah akan membuat dia bahkan awet muda dari teman-temannya yang sebayah dengan dia, kalau misalnya dia bertaubat kepada Allah dan dibandingkan dengan teman yang tidak taubat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallu mujrimin. Hai kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Tuhan kalian dan bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras bagimu dari langit. Hujan kalau turun teman-teman sekalian, subur semua tanam-tanaman, hewan-hewan, semuanya akan makmur muka bumi ini. Dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Kata ulama tafsir, penyakit kalian akan sembuh, fisik kalian lemah akan jadi kuat. Kalian kalau punya kekuatan militer akan selalu menang. Itu makna daripada wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Dan janganlah kalian berpaling, janganlah kalian berpaling.